Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab bilangan bulat kelas 7, bagian 4 tentang bilangan berpangkat, akar kuadrat, dan akar pangkat 3. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep pangkat bilangan bulat, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, memahami akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat, menyederhanakan pangkat, akar kuadrat, dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Pangkat bilangan bulat. Perpangkatan suatu bilangan artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Contoh, 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ini ada 4 ya, sama dengan 16. Kemudian yang kedua di sini ada min 5 pangkat 3 berarti min 5 dikali min 5 dikali min 5 hasilnya adalah min 125. Perhatikan di sini yang dipangkatkan bilangan negatif ya. Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya akan negatif. Bilangan negatif bila dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya akan positif. Bisa dipahami ya? Ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat akan berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian, pangkat ini ditambah. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan, 5 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat, di mana A pangkat M jika dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian pangkat ini dikurang. Seperti contohnya 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan 4 dipangkatkan 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 berapa? 2 kan? Berarti 4 pangkat 2. Yang C, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti pangkatnya kita kalikan saja. Contoh, 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. A dikali B kemudian dipangkatkan dengan M. Berarti artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sifat perpangkatan pada pembagian, di mana buka kurung A dibagi B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, atau ditulis seperti ini, A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 3 dibagi 2 kemudian kita pangkatkan dengan 3 sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Yang F, sifat bilangan berpangkat 0, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang G, sifat bilangan berpangkat negatif, di mana A dipangkatkan min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh, 2 pangkat min 3, ya ini kan pangkatnya negatif. Kita rubah ke dalam pangkat positif, bentuknya seperti ini, 1 per 2 pangkat 3. Gitu, bisa dipahami ya. Akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Perhatikan bentuk berikut. Di sini ada 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, karena 7 pangkat 2 ini sama dengan 49, maka 7 adalah akar kuadrat dari 49. Jadi ditulis akar 49 sama dengan 7. Kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka 5 adalah akar pangkat 3 dari 125. Nah, ditulisnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Kesimpulannya, akar kuadrat adalah kebalikan atau inverse dari operasi pangkat 2. Sedangkan akar pangkat 3 adalah kebalikan atau inverse
records dari operasi pangkat 3. Agar lebih memperdalam lagi mengenai akar kuadrat dan akar pangkat 3, kita akan bahas contoh soal. Nah, di sini yang pertama adalah hasil dari akar kuadrat 1089 adalah kita membutuhkan perkalian kuadrat. Nah, seperti ini. Perhatikan caranya. Yang pertama itu adalah akar 1089. Kalau akar kuadrat itu kan berarti akar pangkat 2 ya. Kita ambil aja dari 1089 ini, kita ambil 2 angka dari belakang. Kenapa 2? Karena kan arti dari akar kuadrat ini adalah akar pangkat 2. Kita berarti ambil 2 bilangan terakhir ya, yaitu dapatlah 89. Hasil dari perkalian kuadrat yang belakangnya 9 berarti siapa? Ada 3 kuadrat sama dengan 9 ya, sama-sama 9 kan ya belakangnya. Kemudian 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, ini juga sama-sama 9 belakangnya. Berarti antara 3 atau 7. Kita ambil dulu angkanya. Berarti 3 atau 7 ya. Sekarang kita lihat di sini tersisa angka 10. Angka 10 ini perhatikan, kita kembali lagi ke perkalian kuadrat. Kira-kira hasil yang mana yang mendekati 10? Nah, yang mendekati 10 ini adalah 3 kuadrat, betul ya? Kalau kita ambil yang 4 kuadrat, ini sudah lebih. 4 kuadrat itu hasilnya 16. Berarti ini sudah lebih. Nah, yang kita ambil adalah 3 kuadrat. Maka kita ambil berarti 3. 33 atau 37. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih? Jawabannya ada 2, 33 atau 37. Caranya adalah kalian mencoba yang pertama misalnya 33. Berarti 33 kali 33 gitu ya. Sekarang kita coba nih ya. 33 dikali 33 hasilnya 1089. Cocok ya dengan akar kuadrat yang mau kita cari. Berarti akar dari 1089 ini adalah 33 gitu. 37 ini berarti bukan ya. Bisa dipahami? Oke, kita coba yang nomor 2 ya. Akar dari 3481. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil 2 angka dari belakang. Nah, di sini ada 81. Angka terakhirnya adalah 1. Sekarang kita cari hasil dari perkalian kuadrat yang belakangnya 1. Berarti antara ini ya, 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian 9 kuadrat sama dengan 81. Belakangnya berakhiran 1 ya. Berarti ada 2 kemungkinan, bisa 1 dan 9 satuannya ya. Kita lihat di sini ada tersisa 34. Dari hasil perkalian kuadrat yang mendekati 34 yang mana? Nah, perhatikan di sini. Nah, inilah yang mendekati dari 34. Yaitu berapa? 5. Nah, berarti 51 atau 59 nih jawabannya. Ini hasilnya 51 kali 51 adalah 2601. Nah, tidak sama ya dengan yang kita cari. Berarti 51 ini bukan jawabannya. Maka yang menjadi jawabannya adalah 59. Sekarang yang nomor 3, hasil dari akar pangkat 3 1331 adalah, nah untuk akar pangkat 3 berarti kita membutuhkan perkalian pangkat 3. Nomor 3 yaitu akar pangkat 3 dari 1331. Nah, caranya sama, cuma kalau yang tadi kita ambil 2 angka dari belakang. Sekarang kita mau mencari akar pangkat 3, berarti kita ambil 3 angka dari belakang. Kalau untuk akar pangkat 3 ini lebih gampang. Kenapa? Karena perhatikan di sini hasilnya itu di angka belakang tuh berbeda-beda. Perhatikan di sini 0 pangkat 3 itu 0, di sini 1, 8, 27 ya, belakangnya 7, belakangnya 4, 5, 6, 3, 2, 9. Nah, ini kan berbeda-beda ya. Kalau untuk akar pangkat 3 ini lebih gampang. Dia cuma ada 1 pilihan. Berarti kita perhatikan, kita ambil 3 angka dari belakang. Angka terakhirnya adalah angka 1. Berarti yang angka terakhirnya 1 di sini siapa? Oh, ini 1 pangkat 3. Berarti yang menjadi satuan itu adalah 1.
Kemudian yang terakhir tersisa angka 1 ya, ini angka 1 berarti ya udah, berarti ini jawabannya ya 1. Artinya 11 kali 11 kali 11 hasilnya 1331. Bisa dipahami ya. Kemudian kita ke nomor 4. Nomor 4, akar pangkat 3 dari 24.389. Berarti kita ambil ya 3 angka dulu dari belakang. Di sini yang angka terakhirnya adalah 9, berarti kita tinggal cari aja yang terakhirnya angka 9 yang mana. Nah, yang terakhirnya angka 9 yang ini. Berarti yang menjadi satuan adalah 9. Gitu ya. Kemudian terakhir ini ada angka 24. Berarti yang mendekati, mana yang mendekati? Yang mendekati yang ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, yang menjadi puluhan di sini adalah 29. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita coba ke latihan soal. Di sini sudah ada operasi hitung bilangan berpangkat. Berapakah hasil dari 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 2A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7? Yang akan kita lakukan adalah operasi hitung perkaliannya ya. Nah, di sini ada 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 A pangkat 2. Nah, 4A pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. 4A pangkat 2 gitu kan ya. 4 dikali 4 berarti berapa? 16. 16 A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Ingat kalau dalam perkalian pangkat itu ditambah, berarti 5 tambah 2. Maka hasilnya A pangkat 7. Kemudian kita baru kerjakan yang ini ditambah dengan 6A pangkat 7. Yang di sini A pangkat 7, di sini juga A pangkat 7 ya. Sama kan ya variabelnya. Berarti tinggal jumlahkan aja 16 ditambah 6. Hasilnya adalah 22A pangkat 7. Kemudian yang nomor 2, berapakah hasil dari 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2? Oke, perhatikan yang ini adalah dalam bentuk pembagian. Kalau dibagi pangkat itu dikurang. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurang 2, hasilnya 2. Ditambah 3. Nah, ini juga sama, ini dalam bentuk pembagian, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Berarti kita tinggal cari aja di sini 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka hasilnya 4 tambah 9 adalah 13. Itu bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. A, B, C dipangkatkan 4 per A pangkat min 2 B, C pangkat 2. Nah, kita kerjakan yang atas dulu boleh. Kita keluarkan saja, ini saya tulis lagi ya, A, B, C dipangkatkan 4 per A pangkat min 2 B, C pangkat 2. Oke, sekarang kita kerjakan yang atas, berarti yang atas ini artinya A pangkat 4, kemudian B pangkat 4, C pangkat 4. Jadi buka kurungnya ini kalau kita buka bentuknya jadi seperti ini. Per A pangkat min 2 B, C pangkat 2. Sekarang satu persatu ya. Pertama kita lihat di sini yang atas A pangkat 4, yang bawah A pangkat min 2 ya. Kalau dibagi itu pangkat dikurang. Berarti bisa kita tulis di sini A berarti 4 dikurang min 2. Nah, seperti itu. Kemudian B, perhatikan yang atas B-nya pangkat 4, yang bawah B-nya pangkat 1. Di sini kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Maka 4 dikurang 1. Sekarang kita lihat yang C. Yang C yang atas itu 4, yang bawah pangkat 2. Berarti 4 dikurang 2. A, 4 dikurang min 2. Berarti 4 tambah 2 ya, hasilnya 6. Jadi A pangkat 6. Kemudian B pangkat 3 ya, 4 dikurang 1. Kemudian C-nya ini adalah pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian yang nomor 4. Tentukan bentuk sederhana dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 11. Saya tulis dulu soalnya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 11. Kita sederhanakan dulu yang ada di atas, berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3. Kalau dalam perkalian pangkat itu ditambah, berarti 2 pangkat 6 ditambah 3 per 2 pangkat 11 gitu ya.
Berarti yang di atas ini 2 pangkat 9 ya, per 2 pangkat 11. Nah ini pembagian ya, pembagian dalam bilangan berpangkat. Kalau dalam pembagian, pangkat itu dikurang. Berarti 2 pangkat 9 dikurang 11 sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2 ini merupakan bilangan berpangkat negatif. Kalau mau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat positif, jadi bentuknya seperti ini, 1 per 2 pangkat 2 gitu. Atau disederhanakan lagi, berarti 1 per 2 pangkat 4 berapa? 4. Nah, sampai sini juga bisa. Ya, sekian dulu penyampaian saya mengenai bilangan berpangkat, akar kuadrat, dan akar pangkat 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.